Selanjutnya saya menuju ke sentra marmer terbesar di Indonesia. Miliki deretan bukit marmer yang melimpah, membuat warga Tulung Agung memanfaatkan marmer sebagai sumber penghidupan. Meskipun dikenal sebagai barang mewah, nyatanya tidak semua pekerja marmer memiliki kehidupan yang makmur. Pemilik usaha tambang marmer saja belum tentu memiliki kehidupan yang sejahtera, apalagi para buruh tambang. Ketersediaan batu marmer yang sudah terkuras habis memberikan dampak kepada jumlah upah para penambang. Perharinya, para penambang hanya mendapatkan upah sebesar Rp50.000. Upah ini pun belum tentu didapatkan setiap hari, karena sistem pengupahan yang bersifat borongan. Jadi ini adalah proses penambangan batu marmer di pinggir tebing, dan ini pekerjaan yang cukup berbahaya ya. Karena posisinya Pak Harno sebagai penambang berada di pinggir tebing dan seluruh batu marmer ini akan dijatuhkan ke bawah. Maka sangat tidak terbayangkan apabila ada pekerja lain yang di bawah, maka bisa saja tertimbun dan terjadilah kecelakaan. Tim Indonesiaku mengikuti Pak Harno menaiki tebing batu. Medan yang berbahaya membuat kami lebih berhati-hati. Saat ini batunya sudah dijatuhkan ke bawah, dan karena ini besar sekali ya dan berat gitu, maka Pak Harno harus mengkondisikan buruh-buruh lain untuk bergeser sebentar agar tidak tertimbun batu dan serpihan-serpihannya. Pak Harno menceritakan kesulitan yang dialaminya saat bekerja, terutama di musim hujan seperti sekarang. Kendalanya yang hujan, nanti kan nggak bisa kerja. Kalau nggak hujan ya bisa, penghasilan nggak seberapa, cuma buat makan aja sama anak sekolah itu. Dulu apa emang kondisi batunya tuh masih seperti sekarang, apa lebih banyak Pak? Ya dulu lebih banyak, lebih enak. Kalau sekarang kan udah nggak enak itu, tinggi besar sekarang, jadi kan sulit cari batunya. Keberadaan batu marmer sebagai sumber penghasilan warga membuat mereka tidak memiliki pilihan lain selain lapangan pekerjaan ini. Kalau bisa pemerintah itu seharusnya melihat rakyat kecil lah, membantu rakyat kecil. Dan kan rakyat kecil di sini kan semuanya kan bekerja keras, tapi penghasilan kan belum tentu. Itu kalau bisa itu dibantulah sekuat kuatnya. Itu kita harapan yang mau dipisahkan itu kan nggak bisa tercapai lah, karena kan kerjanya cuma gini-gini aja. Batu yang sudah ditambang digelindingkan ke bawah jurang kemudian diambil oleh pengepul. Dalam 1 minggu, batu marmer dapat terkumpul hingga 1-2 rit. Desa Besole adalah salah satu kawasan yang dikenal sebagai sumber batu marmer. Setiap harinya, masyarakat menambang dan membuat produk marmer. Saya dan tim Indonesiaku bertemu dengan Supadi, pelaku usaha tambang yang sudah menekuni usahanya selama 40 tahun. Ada nggak sih Pak perbedaan dari kondisi dulu gitu pas awal-awal Bapak mulai dengan kondisi yang sekarang gitu Pak? Nggak ada. Tahun 87, 95 itu pencarian batu ini masih mudah, banyak bahannya. Dan sekarang ini ya merasa kesulitan karena sudah habis yang di atas tanah, hanya tinggal di dalam tanah ini.
Sebagai pelaku usaha tambang, Supadi mengakui adanya penurunan dalam pendapatan. Perharinya, Supadi hanya mendapat uang sebesar Rp100.000. Padahal, pekerjaan ini adalah pekerjaan yang sangat menguras tenaga. Tim Indonesiaku berpindah ke Desa Gamping, pusat tempat pengolahan batu marmer. Sesampainya di pabrik pembuat marmer, kami bertemu dengan Rian, pekerja pabrik yang sudah bekerja selama 7 tahun silam. Terus kan saya lihat kan ini alatnya pakai itu ya Pak ya, yang sepertinya cukup bising, belum lagi debunya cukup keluar gitu Pak. Kerasa nggak sih Pak di kesehatan Bapak gitu? Ya kalau kesehatan memang berkurang lah, soalnya ada debu, ada debu. Kalau yang dari Bapak rasain tuh berkurangnya seperti apa Pak? Kalau sudah pulang kerja tuh yang pasti itu batuk. Adanya debu yang tebal di area pabrik jelas mengganggu pernafasan para pekerja. Namun, mereka tidak memiliki pilihan selain melanjutkan pekerjaan dan menanggung resikonya. Jadi sebelum memoles batu marmer di sini, para pekerja harus menggunakan masker karena di sini banyak sekali debunya di proses ini. Dan ketika sudah pakai masker aja terkadang debunya itu masih terasa dan batuk-batuk. Makanya lebih baik kami menggunakan masker untuk alasan keamanan. Yuk Pak, dimulai. Tiap seminggu sekali, sisa potongan marmer yang berada di area pabrik dikumpulkan untuk kemudian diolah kembali. Jadi ini adalah hasil dari penambangan batu marmer berupa limbahnya. Tapi limbah ini tidak terbuang dengan sia-sia karena bisa diolah kembali menjadi batu kecil dan pasir yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal. Salah satunya adalah untuk campuran dari pakan ternak ayam. Hasil limbah berupa batu kecil dapat diolah menjadi campuran untuk pembersih lantai dan hiasan pasir. Sedangkan untuk hasil akhir pasir dapat digunakan sebagai campuran pakan ternak. Jadi ini adalah contoh dari pasir putih yang sudah jadi, yang berawal dari limbah batu marmer. Dan ini nanti bisa dicampurkan ke pakan ternak, berfungsi untuk memberikan kalsium kepada ayam petelur. Jadi nanti pas sudah bertelur, ayamnya cangkangnya lebih keras. Memang penambangan dari batu marmer tidak menghasilkan limbah. Namun, bukan berarti kegiatan menambang tak berdampak kepada lingkungan. Dampak yang terkait dari ketinggian tebing yang dulunya ketinggian 12 meter yang sekarang tinggal kurang taruhlah 3 meter atau 2 meter itu memang prosesnya penggalian memang seperti itu. Jadi memang ada proses dan dampaknya memang ada, tapi memang itu sudah terpetakan memang zona yang boleh digali dan itu zona-zona tersebut memang ada pengendaliannya dan di situ memang ada kesepakatan bahwa zona yang digali itu memang tidak mengganggu secara langsung dengan lingkungan. Jadi yang terpenting warga sekitar sini tetap mengikuti apa aturan yang telah diputuskan oleh pemerintah daerah. Bahwa zona yang boleh digali tetap digali, yang tidak boleh digali memang harus serta-merta harus dilindungi juga. Yang terpenting adalah hulu yang di atas tetap terjaga untuk pengendalian hujan yang sangat lebat biar airnya tidak masuk ke tempat. Alhamdulillah di Tulungagung ada memang sebagian yang masih bagus. Memang di sebagian selatan itu memang sering kalau terjadi hujan itu banyak air yang masuk ke sepanjang jalan. Itu memang harus ada pembenahan. Dari pemerintah daerah sendiri harus ada penguatan SDM, ada penguatan penindakan tentang hukum. Siapa yang melanggar terkait hutan-hutan yang masih dibabat, hutan-hutan yang masih gundul itu harus ada penegakan hukum. Jadi terkait lingkungan khususnya di Tulungagung Selatan itu memang dipetakan termasuk peta yang sangat rawan, perlu penanganan yang sangat serius dan secepatnya.
Sudah saatnya pemerintah merumuskan solusi yang nyata bagi para pekerja marmer dan tebu. Perlu adanya tata kelola yang baik dan terobosan teknologi, sehingga kita tidak melihat alam hanya sebagai target eksploitasi. Jangan sampai hamparan bukit hijau yang asri berubah menjadi tanah gersang yang rengkah.